Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 196, dia anak haram yang akan merampas barang-barangmu. Namun sekarang karena dia tidak memiliki informasi kontak Senlin, dia hanya bisa pergi dan memohon kepada keluarga Sen. Dia merasa sangat tidak berdaya setelah mengetahui bahwa pamannya ditangkap. Melihat ibunya terbaring di ranjang rumah sakit, dia tidak bisa berpikir jernih lagi. Dia ingin memiliki seseorang untuk diandalkan. Dan siapa yang bisa dia andalkan sekarang? Tentu saja, Senlin adalah satu-satunya yang tersisa. Yu Jing pergi ke Sen Mansion dengan taksi. Namun, dia bahkan tidak diizinkan masuk melalui gerbang. Jadi, dia hanya bisa menangis dan mengamuk. Para penjaga di gerbang tidak berani menyentuhnya, jadi mereka memberitahu kakek Sen tentangnya. Namun, kakek Sen tidak mau repot-repot mengurus masalah itu, dia hanya mengirim Huang Yu untuk pergi dan menanganinya. Huang Yu menatap putranya. Meskipun Senlin tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Yu Jing dan mengakhiri hubungan mereka. Senlin dipermalukan dan diinjak-injak olehnya. Bahkan Mu Qi berharap dia cukup berani untuk mengatakan tidak kepada wanita itu. Jadi, bagaimana dia bisa mengecewakan orang tua dan kerabatnya? Jadi, Senlin menatap ibunya yang ragu-ragu dan berkata, "Ibu, biarkan aku pergi menemuinya. Apakah kamu benar-benar bisa menangani masalah ini?" Huang Yu takut putranya akan memaafkannya. Senlin tidak menyembunyikan perasaannya, tetapi dia bersikeras. "Biarkan aku pergi. Aku ingin tahu kebenarannya." "Aku mengerti. Pergilah." Huang Yu mengangguk. Senlin dapat menebak alasan Yu Jing mencarinya. Dia pasti mencari seseorang yang dapat mendukungnya. Keluarga Rong benar-benar hancur setelah orang tua dan pamannya mengalami kecelakaan. Wanita ini hidup seperti parasit. Dia bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup. Dia tidak pernah mau bertanggung jawab. Senlin melangkah dengan mantap menuju gerbang. Ia melihat Yu Jing berjongkok di luar gerbang. Tidak ada kegembiraan di matanya. Matanya hanya dipenuhi kebencian dan kemarahan. Ketika Yu Jing melihat Senlin, dia langsung berlari ke arahnya dan memeluk kakinya. "Senlin, akhirnya kau datang menemuiku. Aku tahu kau akan datang. Kau tidak akan meninggalkanku." Senlin berdiri tak bergerak. Dia membiarkan Yu Jing memeluk kakinya. Memikirkan hari-hari ketika dia dipermalukan oleh Yu Jing, apa yang dia lihat sekarang adalah ironi total. "Saya ingat betul saat itu Anda mengatakan kepada saya bahwa saya tidak berguna. Saya tidak punya keterampilan dan hanya tahu cara meminta uang kepada orang tua saya. Saya hanya mengatakannya karena marah. Tapi menurutku kau benar." Senlin mencibir. "Orang rendahan sepertiku tidak pantas untuk dimohon ampun oleh orang yang begitu mulia sepertimu." Saat Senlin berkata demikian, dia memegangi wajahnya. "Apakah kamu tidak menginginkan harga dirimu lagi? Apakah kamu masih punya rasa malu? Apakah kamu tahu cara mengejak kata murah?" "Senlin, sudah beberapa hari ini aku berpikir, kenapa orang sepertimu mau mencintai pria tak berguna sepertiku. Sekarang aku mengerti. Karena kau juga tidak punya keahlian. Kau hanya seperti balok kayu di ranjang. Kau tidak bisa meminta uang dari orang tuamu begitu saja. Kau bahkan menipu pria lain. Kenapa kau meremehkanku?" Air mata mengalir di pipi Yu Jing. Dagunya dipegang oleh Senlin, dia tidak bisa bicara. "Lihatlah dirimu. Sekarang setelah pamanmu dan orang tuamu dikutuk, bukankah kau masih datang untukku? Kau bilang aku murahan. Lalu apakah kau lebih buruk dariku? Senlin, apakah kamu tidak mencintaiku?" "Cinta?" Senlin mengejek. Ia menatap langit dan berkata, "Cintaku telah sirna saat kau mempermalukanku. Cintaku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penghinaan yang kau berikan padaku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah wanita cantik yang langka? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan bisa hidup tanpamu? Yu Jing, lihat baik-baik. Keluarga Sen kaya dan berkuasa. Apakah aku, Senlin, akan kekurangan wanita? Ya, aku pernah ditipu olehmu sebelumnya. Tapi aku bisa bercerai dan akan tetap ada seseorang yang akan mencintaiku. Karena aku akan menjadi lebih baik. Bagaimana denganmu? Kamu akan tenggelam ke dalam pasir hisap, lalu ke neraka. Mengapa aku harus terus menyukaimu?" Mendengar perkataan Senlin, Yu Jing segera bertobat. "Aku akan berubah. Aku tidak akan mengucapkan kata-kata kasar itu lagi. Aku berjanji akan berubah. Percayalah padaku." Memikirkan wanita di depan matanya, dan memikirkan dirinya yang dulu, Senlin merasa bahwa semuanya konyol dan tidak berharga. Ia tak menyangka, bahwa orang yang kepadanya ia mohon berikan segalanya adalah orang seperti ini. Akhirnya, dia merasa lega. Dia melepaskan diri dari Yu Jing. "Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi." Senlin, enyah. Kali ini, Senlin benar-benar telah mengambil keputusan. Betapa konyol dan rapuhnya cinta sejati dan kesetiaan di hadapan uang. Yu Jing berteriak di belakangnya, tetapi dia tidak mendengarkan lagi.
Tidak ada gunanya terseret ke neraka oleh orang seperti ini. Huang Yu akhirnya melihat putranya kembali ke rumah. Ketika dia tahu bahwa Yu Jing masih mengamuk di luar, dia tahu putranya telah memutuskan hubungan mereka. Dia merasa lega. Tunggu sampai musim semi tahun depan dan kau akan bergabung dengan tentara. Jadilah pria sejati dan jangan mengecewakan kakekmu lagi. Senlin memegang erat tangan Huang Yu dan mengangguk. Jangan khawatir, Bu. Sekali saja sudah cukup, aku tidak akan tertipu dua kali. Kiki adalah kakak yang baik. Kamu harus melindunginya dan berterima kasih padanya. Saya akan. Bagi seorang pria, sekali ia menaruhnya dalam hati, itu akan menjadi komitmen seumur hidup. Mu Kiki telah melindungi orang tuanya dan mengungkap konspirasi di balik pernikahannya. Dia akan mengingat kebaikannya seumur hidup. Mulai sekarang, jika ada orang di keluarga Sen yang menindas Mu Kiki, dialah yang akan menjadi orang pertama yang membelanya. Sepupu tertuamu akan segera kembali. Kurasa bibi ketigamu sepertinya tidak begitu menyukai Kiki. Awasi dia. Ya. Kembalilah ke kamarmu. Huang Yu menepuk pundak putranya dan menyuruhnya untuk beristirahat. Adapun Yu Jing yang masih berada di luar, mereka biarkan saja. Berbicara tentang sepupu tertua Senlin, Sen Ruei adalah seorang gadis pekerja keras sejak muda. Dia lulus dari universitas di usia muda dan dia sudah belajar untuk gelar pascasarjananya. Dia dikenal sebagai wanita berbakat. Kakek Sen tidak punya alasan untuk tidak menyukai cucu perempuannya ini, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia lebih mencintai Mu Kiki. Karena Sen Ruei tumbuh di istana, sedangkan Mu Kiki tidak. Dan karena sikap kakek Sen, bibi ketiga menjadi cemas. Dia mendesak putrinya untuk segera pulang. Pemuda dari keluarga Lin adalah pria yang dipilihnya untuk putrinya. Dia tidak ingin Mu Kiki mendapatkannya. Namun, Sen Ruei bersikap acuh tak acuh. Ibu, aku akan pulang besok. Tapi bisakah ibu berhenti menjodohkanku dengan pria itu? Aku tidak suka pria muda berbakat seperti itu. Lalu siapa yang kamu suka? Aku tidak tahu. Sen Ruei tidak sepaham dengan ibunya. Benar, sepupu baru yang lebih muda itu. Apakah namanya Mu Kiki? Apa yang disukainya? Aku akan membeli beberapa oleh-oleh untuknya. Apa hubungannya denganmu? Aku peringatkan padamu, jangan terlalu dekat dengannya. Dia anak haram yang akan merampas barang-barangmu.